Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Dede Ramdhani, Panji, dan Pega Rosa akan menerangkan mengenai esensi dan konsep dasar ilmu-ilmu sosial, budaya, dan kealaman. Yang pertama ada pengertian ilmu. Kata ilmu dalam bahasa Arab yaitu ilmi yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Secara sederhana, ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Setiap ilmu membatasi diri pada salah satu bidang kajian tertentu. Ilmu lebih mengkhususkan diri pada kejelasan konsep yang dikajinya secara khusus, lebih sempit dan mendalam. Hal ini untuk memudahkan para pencari ilmu dalam memfokuskan diri dalam bidang yang dikaji. Ilmu merupakan hasil olah pikir manusia secara mendalam, sehingga menghasilkan suatu konsep ilmu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selain ilmu, juga terdapat kata yang selalu berkaitan dengan ilmu, yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu atau hal yang diketahui melalui tangkapan panca indera, rasio, firasat, intuisi, dan pengetahuan sikap. Oleh karena itu, tidak semua pengetahuan adalah ilmu, tapi semua ilmu adalah pengetahuan. Persyaratan ilmu. Yang pertama, objektif. Dicari dan diteliti secara mendalam sehingga menghasilkan suatu keputusan yang kebenarannya bersifat objektif dan dapat diterima oleh semua orang, serta objek yang ditelitinya nyata. Selain itu, kebenarannya dapat diuji secara ilmiah. Yang kedua, ada metodis. Berarti cara atau jalan dalam menemukan suatu ilmu harus memiliki cara yang valid dalam kemungkinan adanya penyimpangan dalam ilmu yang telah teruji kebenarannya tersebut. Yang ketiga ada sistematis. Agar objek dari suatu ilmu tersebut dapat terurai secara teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, serta mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat yang menyangkut objek ilmu itu sendiri. Yang keempat ada universal. Untuk menentukan ilmu tersebut dapat ditentukan secara luas atau tidak. Syarat-syaratnya, yang pertama setiap ilmu memenuhi syarat secara ontologis apabila ilmu tersebut memiliki objek studi yang jelas. Objek yang dijadikan bahan studi hendaknya dapat diidentifikasi, dapat diberi batas-batasan, dan dapat diuraikan sifat-sifatnya yang esensial. Objek studi itu hendaknya tidak identik dengan objek studi dari ilmu lain, bukan pinjaman dari ilmu lain. Ia harusnya mandiri, tidak bergantung pada ilmu lain. Yang kedua, sebuah ilmu memenuhi syarat secara epistemologi. Apalagi ilmu tersebut mempunyai pendekatan dan metodologinya sendiri mengenai bagaimana atau dengan cara apa ilmu itu disusun, dibina, dan dikembangkan. Sudah sepantasnya bahwa pendekatan dan metode yang digunakan cocok dengan sifat-sifat hakiki dari objek studi sendiri. Yang ketiga, sebuah ilmu memenuhi syarat secara aksiologi. Apabila ilmu tersebut dapat menunjukkan nilai-nilai teoritis, hukum-hukum, generalisasi, kecenderungan umum, konsep-konsep, dan kesimpulan yang logis, sistematis dan saling berkaitan. Di dalam teori atau konsep itu tidak terdapat kekacauan pikiran atau pertentangan kontradiktif di antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya akan dibahas oleh anggota kita yaitu Panji. Nah, selanjutnya ada esensi dan konsep dasar ilmu-ilmu sosial. Pada dasarnya, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tindakan-tindakan manusia yang berlangsung dalam proses kehidupannya, serta menjelaskan mengapa manusia berkelakuan seperti itu. Ilmu sosial dasar adalah pengetahuan yang menelaah masalah-masalah sosial, khususnya masalah-masalah yang diwujudkan oleh masyarakat, atau fakta, konsep, teori yang berasal dari berbagai bidang ilmu pengetahuan keahlian dalam lapangan ilmu-ilmu sosial. Ilmu ini mencakup dalam segala hal yang menyangkut perilaku manusia di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ilmu ini dibagi dalam beberapa sub-ilmu yaitu antropologi, ekonomi, geografi, ilmu politik, sejarah, dan sosiologi.
Struktur ilmu pengetahuan termasuk ilmu sosial dapat tersusun dalam 3 tingkatan dari yang paling sempit ke yang paling luas, yaitu fakta, konsep, dan generalisasi. Secara garis besar, fakta adalah kejadian yang benar-benar terjadi di masyarakat. Esensi dari ilmu-ilmu sosial mempelajari tindakan-tindakan manusia yang berlangsung dalam proses kehidupan dalam upaya menjelaskan mengapa manusia berperilaku seperti apa yang mereka lakukan. Objek-objek rumpun ilmu sosial. Yang pertama, sosiologi, yaitu ilmu sosial yang mempelajari tentang hubungan antar manusia dalam konteks sosialnya. Jadi, objek formal dari sosiologi adalah interaksi atau hubungan antar manusia yang hidup dalam kelompok-kelompok tertentu. Yang kedua, ada antropologi, yaitu ilmu sosial yang mempelajari aspek kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, ada ekonomi, yaitu ilmu sosial yang mempelajari tentang aspek kebutuhan manusia untuk memenuhi keperluan jasmani manusia. Yang keempat, ada hukum, yaitu ilmu sosial yang memperhatikan perilaku manusia, menuntut ketentuan atau aturan yang berlaku di dalam suatu kelompok masyarakat. Yang kelima, ada komunikasi, yaitu ilmu sosial tentang aspek pernyataan manusia dalam konteks sosialnya. Dan yang terakhir adalah politik, yaitu ilmu sosial yang bergelut dalam aspek kekuasaan, khususnya dalam masalah kenegaraan dan pemerintahan. Esensi dan konsep dasar ilmu-ilmu budaya. Secara sederhana, ilmu budaya dasar adalah pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaan. Istilah ilmu budaya dasar dikembangkan pertama kali di Indonesia sebagai pengganti istilah basic humanities yang berasal dari istilah bahasa Inggris the humanities. Istilah the humanities itu sendiri berasal dari bahasa Latin humus yang artinya manusia, berbudaya, dan halus. Objek formal dari ilmu yang berada dalam ruang lingkup ilmu budaya. Yang pertama, ada filsafat sebagai ilmu. Merupakan cara berpikir yang kontemplatif atau perenungan, radikal atau mendalam sampai ke akar-akarnya, dan sistematis universal. Yang kedua, ada bahasa. Objek formalnya kelompok manusia yang menggunakan bahasa dalam konteks lingkungan sosial budaya. Dan yang ketiga, ada psikologi. Objek formalnya tentang jiwa manusia, baik macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Vega Rosa. Esensi dan konsep dasar ilmu-ilmu kealaman. Di alam terdapat berbagai unsur-unsur kehidupan, dimulai dari unsur yang terkecil hingga kepada unsur yang besar. Manusia termasuk dalam unsur yang terkecil, sama seperti halnya binatang, tumbuhan, serta makhluk hidup lainnya yang ada di alam semesta ini. Pada dasarnya, ilmu kealaman ini mempelajari berbagai gejala-gejala alami yang ada di sekitar manusia. Ilmu kealaman adalah sebagai alat untuk mengetahui bagaimana segala sesuatu tercipta sehingga menjadi sebuah sistem yang bernama kehidupan dan semua yang terjadi di alam semesta. Contoh dari ilmu-ilmu kealaman. 1. Ilmu biologi mempelajari tentang substansi biologi yang terdapat dalam tubuh makhluk. 2. Fisika mempelajari tentang segala energi yang terjadi di alam. 3. Kimia mempelajari unsur-unsur yang bersifat mikro yang terdapat di alam beserta reaksi yang ditimbulkan dari unsur-unsur tersebut sehingga menjadi sebuah pengaruh besar terhadap kehidupan makhluk di alam semesta. 4. Astronomi mempelajari seluruh benda langit, mempelajari seluruh benda yang ada di langit. 5. Matematika mempelajari perhitungan yang dapat membantu manusia dalam memprediksi kehidupannya. Objek formal dari ilmu-ilmu yang berada dalam lingkup ilmu kealaman. 1. Astronomi. Objek formalnya yaitu perkembangan benda-benda yang berada di luar angkasa. 2.
2. Arkeologi. Objek formalnya yaitu benda-benda purbakala pada masa lalu. 3. Matematika bukanlah merupakan ilmu tetapi cara berpikir deduktif sebagai sarana dalam kegiatan berbagai disiplin ilmu. Objek telaahnya sangat banyak, diantaranya adalah bilangan, geometri, pengukuran, aritmatika, dan lain-lain. 4. Fisika merupakan ilmu teoritis yang dibangun atas sistem penalaran deduktif yang meyakinkan serta pembuktian induktif yang mengesankan. Objek formal ilmu fisika diantaranya zat, gerak, ruang, dan waktu dalam konsep kealaman. 5. Biologi adalah ilmu yang mempelajari organisme atau makhluk hidup, dan objek formal dari ilmu biologi ini adalah organisme itu sendiri, dari mulai manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sekian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Silakan, sekian dan terima kasih.